Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan algoritma perseptron untuk klasifikasi huruf pada form yang berbeda. Form yang kita klasifikasikan itu berjumlah 7, yaitu font huruf A, B, C, D, E, J, dan K, dan masing-masing huruf ini memiliki font yang berbeda-beda. Dan setiap huruf dibentuk dengan dua tanda, yaitu tanda titik dan pagar. Tanda titik dan pagar ini dikonversikan ke dalam jawab polar sehingga hasilnya sebagai berikut. Tanda titik direpresentasikan dengan min 1 dan tanda pagar direpresentasikan dengan 1. Min 1 dan 1 ini selanjutnya dinamakan dengan input. Jadi X1, X2, X3, X4, X5, 6, 7, 8 hingga X63. Jadi masing-masing gambar itu memiliki 63 input. Kemudian target. Setiap huruf memiliki target. Peletihan huruf memiliki target. Jadi misalnya huruf A, maka targetnya itu 1, min 1, min 1, min 1, min 1. Artinya apa? Jika peletihan huruf A dan pola yang dimasukkan itu pola huruf A, maka outputnya itu 1. Dan selain huruf A, maka outputnya itu min 1. Jadi untuk setiap target huruf sebagai berikut: target huruf A, target huruf B, target huruf C, target huruf D, target huruf E, target huruf J, dan target huruf K. Nah, arsitektur perseptron yang akan kita gunakan. Pertama kita karena X-nya berjumlah 63, maka di sini ada X1 sampai X63. Outputnya berjumlah 7, maka Y1 hingga Y7. Dan setiap input ini kita pasangkan ke dalam masing-masing output. Dan jadi hasilnya sebagai berikut. X1 itu memiliki weight 1,1, kemudian weight I,1, dan hingga W63,1. Nah, kita dilanjutkan dengan output selanjutnya. Ada W1,J, WI,J, hingga W63,J. Kemudian hingga output terakhir W1,7, WI,7, dan W63,7. Jadi tujuan dari perseptron ini untuk mencari bias dan weights. Biasnya itu ada 7 dan weights-nya itu ada 441. Kenapa biasnya ada 7? Karena outputnya itu berjumlah 7. Jadi algoritma pelatihan perseptron yang akan kita gunakan sebagai berikut. Pertama, kita inisialisasi semua bobot dan bias itu biasanya dengan 0. Kemudian set learning rate sama dengan 1. Set nilai threshold untuk fungsi aktivasi. Jadi untuk setiap, terus langkah kedua, untuk setiap pasangan pembelajaran, kerjakan aktivasi input, kemudian hitung respon untuk unit output dengan rumus, kemudian masukkan ke dalam fungsi aktivasi sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah didapatkan nilai output, kita bandingkan dengan target. Jika targetnya itu tidak sama, maka lakukan perubahan bobot dan bias. Jika targetnya sama, maka tidak ada perubahan pada bobot dan bias. Nah, lakukan iterasi terus-menerus hingga semua pola memiliki output jaringan yang sama dengan targetnya. Artinya, bila semua output jaringan sama dengan target, maka jaringan telah mengenali pola dengan baik dan iterasi dihentikan. Baik, jadi kita masuk pada codingannya. Jadi di codingannya ini ada data berupa data training dan data target. Data training itu pola huruf yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi ada 21 pola yang terdiri dari 7 huruf, dan satu huruf memiliki font yang berbeda-beda. Kemudian ada data target. Data target ada 7 target, yang masing-masing target itu untuk masing-masing output, masing-masing pelatihan huruf. Nah, data training ini 1, min 1 itu hasil representasi dari tanda titik dan pagar. Misalnya untuk kita melihatnya dengan codingan berikut. Jadi kita data training, kita ambil data trainingnya, kemudian kita run kodenya
seperti berikut. Ya, jadi ini masing-masing gambar yang dihasilkan dari data training sebelumnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelatihannya di bagian training. Nah, pertama kita lakukan huruf. Kita inisialisasi variabel huruf yang akan kita klasifikasikan. Fungsinya untuk print, memberikan keterangan ketika hasilnya dicetak nantinya. Kemudian sini kita inisialisasi weights, bias, learning rate, dan threshold. Weights seperti yang kita sebutkan sebelumnya, karena kita memiliki 7 output, maka weights-nya itu 7 dan dikali 63, karena masing-masing output memiliki 63 weights. Nah, dari semua weights ini selanjutnya kita lakukan perulangan dan kita isi semua weights-nya dengan angka 0. Nah, selanjutnya bias kita inisialisasi dengan array berjumlah 7 dan masing-masing array itu kita isikan dengan 0. Nah, kemudian ada learning rate, kita set dengan 1. Threshold itu kita set dengan 0,5. Nah, selanjutnya kita set kondisinya false. Jadi selama step 1-nya itu bernilai false, maka lakukan perulangan. Kemudian ada di sini variabel tambahanyin, y, epoch, count, error. Epoch ini artinya ketika kita selesai melakukan pelatihan untuk semua huruf dan perulangan untuk 21 pola, maka epoch-nya itu 1. Nah, di sini count errornya dalam artian untuk 1 kali epoch, jika masih ada terdapat error, maka perulangannya itu tetap dijalankan. Nah, jadi seperti ini. Pertama itu kita inisiasi count errornya dengan 0 untuk setiap 1 epoch. Kemudian kita lakukan perulangan pelatihan untuk masing-masing huruf, ada 7 huruf. Kemudian kita set aktivasinya. Array of targetnya kita set input untuk 21 pola. Jadi kita lakukan perulangan terhadap 21 pola. Misalnya pola huruf A, pola huruf pertama. Nah, di dalamnya kan ada input 63 input, maka di dalam pola huruf A kita lakukan sebanyak 63 perulangan. Jadi seperti di sini. Jadi kita sudah berada di sini. Selanjutnya kita hitung respon untuk unit input, dalam artian jadi kita lakukan perulangan untuk 63 input pada pola huruf A. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, ini. Jadi pelatihan huruf A, kita lakukan perulangan untuk setiap pola. Kemudian kita masukkan pola 1. Di pola 1 kita lakukan lagi perulangan untuk setiap input yang berjumlah 63. Inputnya ini misalnya X1, min 1, X2, min 1. Kemudian weights-nya, weights huruf A yang pertama 0, karena seperti yang kita sebutkan sebelumnya, weights itu kita inisiasi semuanya dengan angka 0. Selanjutnya kita lakukan perkalian, X dikalikan weights, hasilnya seperti berikut, 0. Dan kita totalkan nih, dari total kita lakukan untuk semua input dan weights, min 1 kali weights 2A, kemudian X3 dikalikan weights 3A, kemudian hasilnya itu ini, jadi totalnya itu 0. Jadi kita dapatkan pola 1 totalnya 0, biasnya dengan 0 karena kita set dengan 0, y-in nya itu sama dengan total dikalikan bias 0. Jadi ini sama dengan 0. Selanjutnya dari angka
0 tersebut kita lakukan pengkondisian. Jika angka 0 tersebut lebih besar dari threshold yang kita inisiasikan dengan 0,5, maka y-nya itu sama dengan 1. Jika min threshold lebih kecil atau lebih kecil dari y-in dan y-in lebih kecil atau sama dengan threshold, maka y-nya sama dengan 0. Kemudian jika y-nya itu kurang dari min threshold, maka y-nya sama dengan min 1. Jadi kita di sini misalkan kita dapatkan y-nya itu 0. Y-nya itu 0. Jadi y sama dengan y-in sama dengan 0. Angka 0 itu di bagian mana pengkondisiannya? Ada di sini. Jadi min 0,5 lebih kecil atau sama dengan 0 dan 0 lebih kecil sama atau sama dengan 0,5, lebih kecil dari 0,5. Jadi y-nya sama dengan 0. Dari y ini selanjutnya kita lakukan cek apakah y sama dengan target. Yes. Kita masuk di sini. Kita masuk y-nya. Kemudian kita dapatkan y-nya. Kemudian targetnya. Apakah y sama dengan target? Tidak. Karena tidak sama, maka terjadi error. Jika terjadi error, maka lakukan update weights dan bias. Area targetnya 0 karena area targetnya adalah ini. Lakukan update weights dan bias seperti berikut. Nah, karena sini dilakukan pengupdatean, maka cara update-nya itu sebagai berikut. Masing-masing input kita lakukan perulangan, kemudian weights lamanya, kemudian learning rate-nya, kemudian target. Nah, ketiga-tiganya ini kita kalikan sehingga kita dapatkan weights baru. Jadi weights 1 huruf A ini, weights 2 huruf A ini, hingga weights 63 huruf A seperti ini. Nah, weights ini selanjutnya akan dipakai pada perulangan selanjutnya. Nah, ini jika tidak sama dengan target, maka count errornya ditambah 1, dan lakukan perubahan weights seperti berikut. Nah, ini rumusnya. Kemudian lakukan juga perubahan terhadap bias. Perubahannya itu bias sama dengan bias barunya itu sama dengan bias ditambah learning rate dikalikan target. Itu bias baru. Setelah kita dapatkan, nah dari sini area of targetnya itu ditambahi, karena ketika kita selesai perulangan pola pertama, maka selanjutnya kita lakukan perulangan untuk pola kedua. Maka targetnya itu untuk pola kedua. Makanya ketika kita lakukan perulangan kepada pola kedua sebagai berikut. Jadi area of targetnya 1. Min 1 ini kita masukkan ke dalam target. Nah, kita lakukan ini lagi. Pola kedua, totalnya berapa? Totalnya ada 7. Kemudian biasnya ada 1. Kemudian total dikalikan bias, total ditambah bias, sama dengan 8. 8 ini kita lakukan aktivasi. Apakah 8 lebih besar dari 0,5? Karena 8 ini lebih besar dari 0,5, maka y-nya sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1. Karena y tidak sama dengan target, maka errornya ditambah 2 dan update weights dan bias dulu. Nah, kemudian lakukan perulangan selanjutnya. Area of targetnya 2. Kemudian totalnya ada min 12, 0, min 12 tambah 0, min 12.
Kemudian min 12 kita lakukan aktifasi, hasilnya didapatkan Y. Y sama dengan target, maka errornya kita tidak tambahkan dan weights dan biasnya kita tidak update. Begitu seterusnya. Seperti berikut. Jadi kita lakukan perulangan pelatihan huruf A. Kita lakukan perulangan 21 huruf, 21 pola. Kemudian kita hitung errornya. Pelatihan huruf B kita lakukan 21 perulangan pola dan seterusnya hingga pelatihan huruf K. Kita lakukan perulangan untuk 21 pola. Dan kita lihat di sini errornya ada 42. Karena errornya ada 42 artinya masih terdapat error, maka kita lakukan lagi perulangan. Kemudian kita lakukan lagi dimulai dari awal pelatihan huruf A. Pola pertama kita lakukan perulangan, bisa dilihat di sini jumlah errornya itu 0 sampai seterusnya. Dan ketika sampai di terakhir pelatihan huruf K dan perulangan pola ke-21 dan ternyata didapatkan ada error, 5 error, maka kita lakukan lagi epoch ketiga. Epoch ketiga kita lakukan pelatihan huruf A lagi, kemudian kita lakukan 21 perulangan seterusnya sampai pelatihan huruf K dan ternyata masih ada error. Kita lakukan epoch keempat. Epoch keempat kita lakukan pelatihan huruf A. Terus hingga pelatihan huruf K dan pola ke-21 ternyata tidak error, maka weights dan biasnya sudah didapatkan. Hasil akhirnya selanjutnya kita simpan ke dalam file namanya data weights dan bias. Jadi ini untuk menyimpan weights dan biasnya. Jadi ketika kita run, maka data weights dan biasnya itu akan tersimpan di folder data. Kita run. Nah, data weights dan biasnya. Ini adalah data weights dan bias. Nah, thresholdnya kita set 0,5. Kemudian weights-nya untuk masing-masing output sebagai berikut: weights huruf A, B, C, D, E, J, dan K. Dan biasnya untuk masing-masing output bias A, B, C, D, E, dan K. Weights dan bias ini yang akan kita gunakan untuk klasifikasikan huruf. Jadi weights dan bias ini sebenarnya dipengaruhi oleh learning rate dan learning rate threshold. Jadi misalnya kita set learning rate-nya misalnya 0,9. Kemudian kita run. Jadi total epoch-nya jadi 3. Kemudian weights-nya berubah. Misalnya kita jadi itu fungsinya learning rate yang akan mempengaruhi perubahan bias dan weights. Nah, dari data weights dan bias ini selanjutnya kita lakukan pengujian. Pengujiannya itu ada di testing. Ya, jadi kita include-kan data training. Kita lakukan pengujian untuk setiap data training dan kita akan menggunakan data weights dan bias yang kita dapatkan sebelumnya. Ya, jadi kita lakukan perulangan untuk 21 pola training. Kemudian kita cari totalnya. Kemudian kita cari Y-nya. Dari Y-in kita lakukan pengkondisian untuk mendapatkan Y. Y-nya ini yang akan kita tampilkan. Sehingga hasilnya seperti berikut. Nah, dari hasil seperti ini kita bisa lihat bahwa pengujian untuk setiap pola berhasil. Pola ke-1 huruf A, dia berhasil deteksi bahwa dia huruf A. Pola huruf B, dia berhasil deteksi huruf B. C, D, E, J, dan K. Seperti berikut. Ya.
Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.